Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan kami saat ini mengajak Anda untuk memantau bagaimana persiapan konferensi pers terkait dengan Patrick Kluivert yang akan diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih Timnas Indonesia kepada publik pada hari ini di Minggu 12 Januari 2025 dan sudah ada rekan kami Bernardine Mario yang akan memantau langsung dari Hotel Mulia Jakarta. Bernardine, bagaimana kondisinya saat ini, persiapannya, apakah akan on time konferensi pers akan mulai pada pukul 15? Ya Jessica, kalau kita lihat jam saat ini sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat atau pada pukul 3 sore. Dan saat ini teman-teman media masih tertahan di depan di tempat meja registrasi. Karena ini ada kesalahan teknis terkait dengan pendaftaran registrasi yang sebelumnya telah dibuka oleh PSSI. Sehingga ini teman-teman media masih tertahan di meja registrasi sambil menunggu kedatangan pelatih Timnas Indonesia yang baru, Patrick Stephen Kluivert, beserta dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sudah dikonfirmasi akan hadir mendampingi Kluivert dalam konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih teranyar skuad Garuda. Dan kalau sebelumnya telah dijadwalkan akan dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, kami melihatnya ini akan molor sekitar mungkin setengah jam. Karena memang konferensi pers perkenalan Patrick Stephen Kluivert ini akan dimulai ketika nanti semua media telah masuk ke dalam dan menempati posisi masing-masing. Baru disitulah nanti Patrick Kluivert bersama dengan moderator dari pihak PSSI akan menuju ke meja konferensi pers dan menyampaikan visi misi serta apa-apa saja yang akan dilakukan oleh Kluivert selama 2 tahun masa kepemimpinannya sebagai pelatih. Dan kalau disaksikan memang nanti ini adalah menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola tanah air. Di mana Patrick Stephen Kluivert yang sebelumnya diragukan sebagai pelatih ini akan menjabarkan berbagai macam strategi dan juga visi misi yang akan ia lakukan terhadap perkembangan sepak bola tanah air, khususnya bagaimana untuk mencapai target membawa Indonesia terbang lebih tinggi lolos ke Piala Dunia 2026. Dan nanti Patrick Stephen Kluivert juga akan didampingi oleh asisten pelatih Denny Dominguez Lanzat yang juga akan hadir bersama dengan dirinya masuk ke dalam ruang konferensi pers yang berlangsung di Ballroom Hotel Mulia Jakarta. Selain Erick Thohir dari pihak PSSI, nanti Erick Thohir juga akan ditemani oleh Exco PSSI yakni Arya Sinulinga yang sejak 15 menit lalu sudah hadir, Jessica, di Hotel Mulia Jakarta. Dan tadi Arya Sinulinga sudah menyampaikan bahwa agenda setelah konferensi pers ini, Kluivert beserta dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak jadi untuk melakukan kunjungan ke fasilitas-fasilitas sepak bola milik Indonesia, mulai dari GBK, kemudian sampai ke lapangan latihan seperti Madia, kemudian lapangan ABC Senayan. Karena nanti Kluivert rencananya akan langsung pulang untuk istirahat sebelum nanti malam akan melakukan dinner bersama para pemain yang ada di Indonesia. Misalnya saja ada Rizky Ridho, kemudian ada Yance Sayuri, kemudian juga ada Nadeo Argawinata. Tentu hal tersebut sangat perlu dilakukan oleh pelatih baru sebelum ia mulai memimpin Timnas Indonesia maju ke pertandingan-pertandingan seperti kualifikasi Piala Dunia sampai pertandingan-pertandingan yang terkait dengan FIFA Matchday. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi, menyamakan visi misi agar perjalanan Timnas Garuda di sepak bola internasional ini dapat mulus dan sesuai dengan harapan PSSI dan juga masyarakat Indonesia, khususnya dalam melangkah masuk ke Piala Dunia 2026. Jessica. Ini kami ingin mengkonfirmasi apakah benar saat ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir sedang melakukan makan siang bersama dengan pelatih Timnas baru Patrick Kluivert di Hotel Fairmont Jakarta? Ya, dari informasi yang kami dapat tadi dari Exco PSSI Arya Sinulinga, betul bahwa Erick Thohir bersama dengan Patrick Kluivert sedang makan siang di Hotel Fairmont, tempat Kluivert dan juga rombongan, salah satunya juga adalah asisten pelatih Denny Dominguez Lanzat ini sebelum nanti akhirnya menuju ke Hotel Mulia untuk melakukan konferensi pers perkenalan dirinya beserta dengan asisten pelatih Denny Lanzat. Hal ini memang seperti biasa adalah agenda-agenda yang dilakukan sebelum memang memulai agenda-agenda penting atau agenda-agenda utama, salah satunya adalah konferensi pers. Namun sampai saat ini kami belum mendapat informasi apakah Patrick Kluivert bersama dengan Erick Thohir sudah menuju ke Fairmont dan berada di ruang transit yang ada di Hotel Mulia ini. Kami belum bisa mengkonfirmasi apakah sudah bergerak dari Hotel Fairmont menuju ke Hotel Mulia, karena kalau dilihat Jessica, antriannya masih panjang mengular sampai ke belakang karena ini dihadiri hampir sekitar 70 mungkin media yang sudah siap untuk meliput dan memberitakan kepada
publik apa saja yang akan dilakukan Patrick Kluivert selama 2 tahun kepemimpinannya nanti. Karena selama 2 tahun masa kepemimpinannya Kluivert ini diharapkan Kluivert mampu mencetak rekor lebih baik daripada Sintayong. Kalau kita lihat misalnya Sintayong bisa membuat timnas Indonesia tampil sebagai runner-up di AFF 2020, membuat Indonesia bisa masuk ke babak 16 besar AFC 2023 lalu, sampai bisa memastikan Indonesia bisa tampil di Piala AFC tahun 2027 tanpa kualifikasi, tentu beban yang diberikan kepada Kluivert akan jauh lebih tinggi. Mengingat ia adalah pelatih yang berasal dari Belanda, dan juga skuad timnas Garuda ini berisikan pemain-pemain Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Sehingga harapannya dengan kehadiran Kluivert ini muncul angin segar bagi skuad Garuda mulai dari locker room sampai di atas rumput hijau. Tentu kendala bahasa yang sebelumnya dikeluhkan oleh PSSI antara Sintayong dengan para pemain ini dapat diselesaikan dengan kehadiran Kluivert yang tentu bisa berbahasa Belanda, dan juga komunikasi dengan pemain Indonesia dapat dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi tidak ada lagi nanti interpreter atau translator yang akan menjadi perantara komunikasi antara pemain dengan pelatih. Hal ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi dan juga penerapan strategi selama baik itu di latihan sampai nanti pertandingan-pertandingan yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia di setiap laga yang akan dilakukan. Jessica. Baik, sekali lagi kami konfirmasi konferensi pers kemungkinan akan dimulai pada 15.30, begitu? Ya, betul sekali Jessica. Kalau kita lihat nampaknya konferensi pers paling lambat akan dimulai pada pukul 15.30, mengingat antrian di belakang masih panjang dan belum bergerak sedikit pun karena tadi ada kendala teknis. Konsentrasi tidak tercantum. Namun tidak tercantum. Ada juga beberapa media yang baru saja mendaftar, namun karena keterbatasan waktu dibukanya link untuk pendaftaran ini sehingga tidak dapat mendaftar dan berharap bisa datang go show di Hotel Mulia dan melakukan pendaftaran. Namun karena PSSI ingin membuat budaya baru dalam konferensi pers, dalam cara media memperoleh berita, sehingga hal-hal seperti ini harus dilakukan. Karena dengan pelatih Eropa, dengan mengikuti budaya-budaya Eropa yang lebih baik demi kemajuan sepak bola Indonesia, dan profesionalitas di sepak bola Indonesia ini dapat dijunjung dan lebih baik, sehingga internasional dapat melihat bagaimana perkembangan sepak bola ini mulai menuju ke arah yang baik, mulai dari medianya, pemain, sampai nanti ke level-level turnamen. Demikian Jessica, kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan nantikan konferensi pers yang akan dilaksanakan di Hotel Mulia Jakarta. Terima kasih untuk informasinya Bernardine Mario atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.